Assalamualaikum, halo apa kabar anak-anak? Ibu harap kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Dan bagaimana pula aktivitas kalian selama di rumah saja? Ibu himbau kalian selalu tetap berada di dalam rumah ya. Karena dengan kalian tetap berada di dalam rumah, kalian bisa membantu menghentikan penyebaran virus corona. Seperti pembelajaran sebelumnya, pembelajaran kita hari ini akan berlangsung di Google Classroom. Untuk itu, kalian harus isi absensi terlebih dahulu di kolom komentar yang telah Ibu sediakan di Google Classroom. Sebelum belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu, berdoa mulai. Berdoa selesai. Mudah-mudahan pandemi virus corona yang terjadi sekarang ini bisa segera berakhir. Dan untuk pembelajaran kali ini, kita bisa melewatinya dengan lancar, sehingga kalian bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kalian masing-masing. Sebelum ke materi, Ibu akan bertanya terlebih dahulu, apa yang telah kita pelajari pada minggu lalu? Benar sekali, minggu lalu kita telah mempelajari tentang keterkaitan dan keterbatasan antar uang, serta peran pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian. Nah, pada hari ini kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang perdagangan antar pulau dan perdagangan antar negara. Sebelum kita berlanjut, mari kita siapkan terlebih dahulu alat-alat tulisnya dan catatannya, karena di akhir pelajaran nanti Ibu akan mengadakan evaluasi. Nah, apakah kalian sudah siap? Baiklah, jika kalian sudah siap, Ibu akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu tentang perdagangan antar pulau. Nah, sebelumnya apakah kalian mengetahui apa itu perdagangan? Perdagangan adalah aktivitas tukar-menukar barang maupun jasa yang dilakukan atas dasar kesepakatan bersama dan tanpa adanya unsur keterpaksaan. Contohnya adalah pedagang sayur yang menukarkan dagangannya dengan sejumlah uang yang diberikan oleh pembeli. Hal itu adalah salah satu contoh dari perdagangan yang sering kita temui dan sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Berlanjut ke materi utama, yaitu perdagangan antar pulau atau antar daerah. Dimulai dari definisi terlebih dahulu, Ibu akan memaparkan apa itu perdagangan antar pulau dan perdagangan antar daerah, yakni perdagangan yang dilakukan penduduk atau lembaga di suatu daerah atau pulau dengan penduduk daerah lain atau pulau lain, tetapi masih dalam satu batas wilayah negara tertentu. Contohnya adalah daerah Cirebon yang mendagangkan hasil lautnya ke daerah Kuningan, sementara daerah Kuningan menjual atau memperdagangkan hasil buminya berupa sayur mayur ke daerah Cirebon. Nah, hal seperti itu bisa dikatakan perdagangan antar daerah atau antar pulau, karena masing-masing Cirebon maupun Kuningan merupakan masih dalam satu cakupan batasan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, apa sih tujuan dari perdagangan antar pulau atau perdagangan antar daerah ini? Yang pertama adalah untuk memperoleh keuntungan. Tentu saja ketika kita melakukan aktivitas perdagangan atau perniagaan, tujuan yang ingin kita capai adalah untuk memperoleh keuntungan. Nah, cara menghitungnya adalah dengan mengurangi harga jual dengan harga beli atau harga produksi. Nah, yang kedua adalah memperluas jangkauan pasar. Jangkauan pasar di sini maksudnya adalah berapa banyak jumlah konsumen atau pelanggan yang tersebar di pulau-pulau atau di daerah-daerah tertentu. Yang selanjutnya adalah faktor pendukung atau faktor pendorong dari perdagangan antar daerah atau antar pulau. Yang pertama adalah perbedaan faktor produksi. Nah, perbedaan faktor produksi yang utama adalah faktor produksi alam. Faktor produksi alam berkaitan dengan kondisi geografis yang berbeda-beda dari satu daerah dengan daerah lain maupun satu pulau dengan pulau yang lain. Contohnya adalah Pulau Sumatera yang terkenal dengan perkebunan kopinya, sementara Pulau Jawa terkenal dengan sentra produksi pertanian berupa padi. Hal ini menyebabkan adanya perdagangan komoditas
padi maupun komoditas kopi antara kedua pulau tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah perbedaan tingkat harga. Nah, kecenderungan kekayaan alam yang melimpah akan mengakibatkan harga produksi atau barang-barang yang diproduksi akan lebih murah. Contohnya adalah Medan sebagai sentra produksi durian terbesar di Indonesia, harganya lebih murah jika berada di Medan. Tetapi ketika pedagang melakukan perdagangan misalkan ke daerah Jawa atau ke Pulau Jawa, harga durian akan cenderung semakin mahal. Nah, yang selanjutnya adalah manfaat dari perdagangan antar pulau atau perdagangan antar daerah. Yang pertama adalah menyediakan alternatif pemenuh kebutuhan. Contohnya adalah orang-orang timur atau kondisi geografis di timur seperti di Papua, NTB, dan NTT cenderung kering, sehingga wilayahnya atau daerahnya tidak cocok untuk ditanami pertanian padi. Untuk mencukupi kebutuhan nasi atau kebutuhan beras, para penduduk atau para masyarakat di sana harus melakukan hubungan perdagangan dengan penduduk Jawa, karena penduduk Jawa dikenal dengan sentra produksi pertanian, terutama pertanian padi. Yang kedua adalah meningkatkan produktivitas. Nah, dengan adanya perdagangan antar pulau atau antar daerah, produktivitas akan semakin meningkat karena adanya lonjakan kenaikan permintaan barang dari konsumen. Selanjutnya adalah menambah lapangan pekerjaan. Hal ini masih terkait dengan meningkatnya produktivitas. Karena dengan produktivitas yang meningkat, tenaga kerja yang dibutuhkan pula harus banyak. Nah, apakah kalian ada yang ingin ditanyakan? Jika kalian ingin bertanya, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti di akhir pembelajaran akan Ibu bacakan dan akan Ibu jawab satu persatu. Baik, kita akan berlanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang perdagangan antar negara atau perdagangan internasional. Perdagangan antar negara atau perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara dengan masyarakat negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Contohnya adalah negara Indonesia yang melakukan perdagangan dengan negara Jepang. Nah, dalam perdagangan antar negara ini mempunyai ruang lingkup yang meliputi kegiatan perpindahan barang atau jasa, modal atau investasi, tenaga kerja, kemudian ada faktor teknologi, dan faktor informasi. Nah, selanjutnya, apa sih aktivitas yang terjadi dalam perdagangan antar negara ini? Aktivitasnya meliputi dua hal, yaitu aktivitas impor dan aktivitas ekspor. Apakah kalian mengetahui apa itu aktivitas impor? Nah, benar sekali. Aktivitas impor adalah aktivitas di mana kita membeli barang dari luar negeri. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut dengan importir. Nah, seorang importir harus mengeluarkan mata uang rupiah, kemudian dikonversi menjadi mata uang negara yang bersangkutan. Contohnya adalah negara Indonesia yang harus melakukan perdagangan luar negeri berupa impor dengan negara Amerika Serikat, sehingga importir harus menukarkan uang rupiahnya ke mata uang negara Amerika Serikat, yaitu dolar. Kemudian, aktivitas yang kedua adalah aktivitas ekspor. Ekspor adalah kebalikan dari impor. Aktivitas ekspor adalah aktivitas menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri. Nah, orang yang melakukan aktivitas ekspor disebut dengan eksportir. Nah, kegiatan ekspor ini sangat bermanfaat bagi perekonomian suatu negara karena dapat menyumbang ke dalam devisa negara. Nah, devisa negara ini akan digunakan sebagai pembiayaan aktivitas impor. Kebijakan pemerintah dalam mendukung adanya perdagangan ekspor ini adalah yang pertama, melakukan perjanjian dagang, melakukan kestabilan atau menjaga kestabilan kurs mata uang, kemudian mengadakan pelatihan, dan mengadakan kemudahan-kemudahan bagi para produsen atau bagi para eksportir. Yang selanjutnya, apa sih faktor pendorong adanya perdagangan antar negara atau perdagangan internasional? Yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
karena kembali ke wilayah atau negara, masing-masing negara mempunyai keterbatasan dan kekayaan alam yang berbeda-beda, maka untuk memenuhi salah satu kebutuhan yang tidak terpenuhi, suatu negara harus melakukan perdagangan dengan negara yang lainnya. Yang kedua adalah untuk meningkatkan pendapatan negara. Nah, untuk mendapatkan pendapatan negara bisa dilakukan dengan cara ekspor. Yang selanjutnya adalah perbedaan kemampuan penguasaan teknologi. Contohnya adalah negara Indonesia yang minim akan penguasaan teknologi. Dengan demikian, Indonesia melakukan perdagangan dengan negara Jepang yang terkenal dengan negara penghasil barang-barang teknologi termutakhir. Nah, faktor yang lainnya adalah faktor globalisasi. Karena dengan adanya era globalisasi ini, tidak ada satu negara pun yang tidak bisa hidup sendiri, melainkan harus ada hubungan dengan negara-negara yang lainnya. Yang terakhir adalah apa sih manfaat dari perdagangan internasional atau perdagangan antar negara ini? Nah, manfaatnya adalah untuk memperoleh keuntungan. Untuk memperoleh keuntungan ini adalah kita bisa melakukannya dengan aktivitas ekspor. Dengan aktivitas ekspor, pendapatan negara akan bertambah karena kita akan mendapatkan devisa. Selanjutnya adalah memperoleh barang yang tidak diproduksi. Dengan melakukan aktivitas impor, barang yang tidak kita produksi akan terpenuhi dengan adanya perdagangan impor tersebut. Kemudian yang selanjutnya, menjalin persahabatan antar negara. Nah, dalam perdagangan antar negara terdapat hubungan antara negara satu dengan negara yang lainnya, sehingga hubungan antara kedua negara ini akan berlangsung secara mendalam dan intens, sehingga terjadilah persahabatan antara kedua negara tersebut. Selanjutnya adalah transfer teknologi modern. Nah, ini berkaitan dengan perbedaan penguasaan faktor-faktor atau kemampuan-kemampuan penguasaan teknologi dari masing-masing negara. Dengan adanya perdagangan antar negara, negara-negara yang tidak menguasai teknologi akan sedikit terbantu karena adanya impor dari negara-negara yang mempunyai teknologi termutakhir. Nah, sekian penjelasan dari Ibu. Jika kalian ada yang mau ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar dan akan Ibu bacakan serta akan Ibu jawab pada saat pembelajaran berakhir. Selanjutnya, seperti janji Ibu yang sebelumnya, Ibu akan mengadakan evaluasi. Nah, evaluasi akan diadakan di Google Classroom berupa student work. Kalian harus mengumpulkan student work ini sesuai dengan tenggat waktu yang telah disampaikan. Baiklah, karena tidak ada pertanyaan dan pertanyaan akan dijawab di dalam Google Classroom, Ibu akan cukupkan sekian penjelasan dari Ibu. Jika ada kesalahan maupun kekurangan yang Ibu perbuat, Ibu mohon maaf. Ibu tutup pembelajaran kali ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian pembelajaran dari Ibu. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum.